Breaking news, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Rizky Syaputra Purba di Sky TV. Tempatnya berita aktual dan faktual. Pemirsa, di berita siang kali ini saya akan memberitahukan update kasus dari Prada Luki yang kian berkelanjutan dengan isu yang beredar bahwa ia dipaksa melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT. Beginilah berita selengkapnya. Pemirsa, setelah digelarnya sidang perdana di Pengadilan Militer 315 Kupang, beredar lagi isu mengenai pemaksaan pengakuan LGBT oleh para terdakwa pada korban. Dan terdapat saksi yang mengaku bahwa para terdakwa tersebut benar-benar melakukan penyiksaan pada korban dan pada saksi tersebut. Saksi tersebut bernama Richard Juminton Bulan, rekan Prada Luki. Beginilah isi sidang dalam kasus kali ini. Pemirsa, sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki Namo digelar kembali di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Rabu 29 Oktober. Dalam sidang tersebut terungkap informasi bahwa terdakwa memaksa Prada Luki untuk melakukan adegan tidak senonoh. Hal ini diungkap oleh saksi Prada Richard Bulan dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa dan saksi. Menurut Prada Richard, kekerasan dilakukan sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah. Kala itu terdakwa 2, Pratu Emiliano de Araujo, menendang kepala almarhum Prada Luki Namo dengan keras saat mereka duduk di atas matras. Terdakwa juga memukul ulu hati Prada Richard dan menampar pipinya hingga bengkak. Sementara itu, terdakwa 3, Pratu Petrus Nong Briansemi, memerintahkan mereka berdiri dan memukul dada Prada Luki sebanyak 5 kali. Aksi kekerasan tersebut membuat Prada Luki tersungkur dan meringis kesakitan. Lebih lanjut, Prada Richard menahan tangisnya saat menceritakan penyiksaan keji yang dialami. Prada Richard mengatakan bahwa saat itu dirinya dan Prada Luki dipaksa telanjang memperlihatkan alat kelaminnya. Tak cukup sampai di situ, keduanya dipaksa melakukan adegan tidak senonoh seperti hubungan seksual. Dalam kesempatan tersebut, terdakwa 4, Pratu Eprianto Rede Raja, juga turut menampar keras pipi Prada Richard dan Prada Luki. Selain itu, Pratu Eprianto juga menyundutkan rokok ke tubuh korban, termasuk paha dan leher belakang oleh Prada Luki. Terus diberitakan pelajar. Siap, boleh. Saja. Siap, sama celana dalam. Celana dalam. Siap. Setelah itu diberitakan pelajar, celana dalam yang diceritakan, apa yang diberitakan kepada dia? Mohon izin diperintahkan untuk memperhatikan hal seksual ini. Siapa dipraktekan itu? Oke. Berarti kalau dipraktekan itu kan ada yang beradakan sebagai lakinya, ada atau perempuan atau bagaimana? Mohon izin Bapak, kami yang sebagai mohon izin kami diberitakan sebagai peran laki-laki dan almarhum sebagai peran perempuan. Berarti perempuan disuruh nunggi, Siap. disuruh nunggi. Kemudian kami disuruh berlutut ini. Berlutut. Siap. Berlutut ini pas itu nunggi. Siap. Betul kasih Mbak? Satu betul. Ketiga. Siap, izin betul. Setelah itu kami diperintahkan untuk memperhatikan kejadian itu. Kejadian itu. Siap. Boleh. Setelah itu kami diperintahkan untuk memperhatikan kejadian itu. Kejadian itu. Siap. Boleh. di samping sana. Iya, oke.
Oke, itu ya, berarti ya. Kita praktekkan di bagian itu ya. Pakai nama tadi. Siap. Oke, setelah itu selesai. Habis itu apa yang dilakukan? Setelah selesai itu. Setelah itu mereka yang menonton kami sendiri. Setelah itu selesai, yang nonton. Setelah itu kami disuruh berdiri untuk memakai celana. Pakai celana, selesai. Udah pembantu ada di situ. Mohon izin atas semua itu. Ada semua dua. Nah, setelah itu apa lagi dilakukan oleh roti? Terus Selain penyiksaan keji, ada fakta lain yang terungkap dalam kasus kematian Prada Lucky Namo oleh para seniornya. Prada Lucky Namo dipaksa oleh terdakwa Pratu Emiliano de Araujo untuk berpura-pura menelpon orang tuanya menggunakan kulit semangka. Hal ini terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Rabu 29 Oktober. Saksi Prada Richard Bulan menceritakan kala itu dirinya dan Prada Lucky dipaksa menelpon orang tuanya menggunakan kulit semangka untuk mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Sebelum itu, keduanya sempat dianiaya secara keji oleh terdakwa. Penganiayaan yang dialami Prada Lucky berupa penendangan di bagian kepala, sedangkan Prada Richard dipukul di bagian ulu hati serta ditampar di bagian wajah hingga bengkak. Saksi menuturkan saat peristiwa itu berlangsung dirinya dan almarhum dalam kondisi lemah akibat dipukul dan ditendang berkali-kali oleh para terdakwa. Dalam sidang sebelumnya, Prada Richard mengungkapkan bahwa dalam penyiksaan brutal tersebut dirinya dan korban diolesi cabai yang diharuskan oleh terdakwa. Ulukan cabai tersebut dioleskan di bagian anus dan alat kelamin keduanya. Hal tersebut atas perintah dari Letnan Madin Juni. Saksi satu, pada saat itu saksi dengan tadi memberi keterangan menggunakan kulit semangka ya. Siap. Kulit semangka disampaikan untuk telepon siapa? Izin menelpon orang tua izin. Orang tua ayah adik. Izin ibu. Ibu ya. Siap. Menurut saksi dengan kondisi yang seperti itu menelpon ibu. Siap. Itu kira-kira selain fisik yang terkena itu yang menjadi luka. Siap. Izin hati. Perasaan ya. Siap. Perasaan itu. Ya. Siap. Apalagi untuk ibu ya. Siap. Jadi bisa dibilang itu merendahkan ya. Siap. Cekan ya. Perasaan ya. Siap. Perasaan itu. Ya. Siap. Apalagi untuk ibu ya. Siap. Jadi bisa dibilang itu merendahkan ya. Siap. Cekan ya. Seperti itu. Jadi selain fisik juga terkena psikologis ya. Siap. Pemirsa, begitulah kronologi kasus Prada Lucky kali ini yang beredar dengan isu bahwa ia dipaksa melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT, dan ia dipaksa juga menelepon orang tuanya menggunakan kulit semangka. Dan begitu juga isi sidang pada kasus ini yang digelar pada Rabu 29 Oktober di Pengadilan Militer 315 Kupang. Baiklah pemirsa, begitulah update berita siang kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah berucap. Nantikan terus update kasus lainnya tetap di Sky TV. Saya Rizky Syaputra Purba, Amin undur diri. Sampai berjumpa kembali lagi. Terima kasih, selamat siang.